Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Mana ini yang lain nih? Coba on cam dulu. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Gelap, Pak. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Di mana, Ma? Di rumah? Iqmal di mana itu? Di rumah, Pak. Yang lain mana ini? Ayo. Yang lain on cam dulu. Saya mau lihat. Oke. Hari ini kita kan intro dulu saja ya. Jadi eh, nggak nggak lama lah. Saya juga lagi kurang sehat nih, kebetulan. Masih di kantor. Oke, harus saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Oke. Mohon lebih aktif lagi ya. Kita mulai deh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang berbeda ya. Eh, sudah berapa lama berarti kita nggak ketemu ini? Waktu kemarin infrastruktur teknologi informasi bukan sama saya ya kayaknya ya. Di tahun kemarin. Nah, kalau di tahun ini saya megang mata kuliah itu juga. Tadi itu yang jam 6, yang jam 5 sore, infrastruktur teknologi informasi, dan dilanjutkan ke sini, tata kelola teknologi informasi. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan mata kuliah yang satunya yang kemarin tuh, IT Privacy, Security, and Risk Management. Karena risk management adalah salah satu bagian dari tata kelola teknologi informasi juga. Nah,
Kita masih intro saja ini di awal. Untuk bobot masing-masing komponen penilaian masih sama, belum ada yang berubah dari awal. Kehadiran masih 15, tugas kuis 30, UTS 25, UAS 30 ya. Masih sama seperti dulu, belum berubah. Dan ini adalah reference yang saya pakai, tiga modul ini, yang mungkin nanti akan share juga ya di learning lah ya. Akan saya coba share juga di sana. Ini yang akan kita pakai. Oke. Ini pada nyimak kan ya? Saya takutnya nggak pada dengerin nih. Nyimak, Pak, nyimak. Oke, kita mulai. Tata kelola teknologi informasi. Nah, tapi intronya adalah seperti ini. Yang namanya membangun sebuah sistem informasi, ya, di mana terlibat beberapa perangkat-perangkat teknologi informasi di dalamnya, itu nggak selesai cuma ngebangun aja terus ya udah gitu, enggak. Tapi harus dievaluasi dulu kontribusinya terhadap kinerja perusahaan. Ya, jadi apa yang sudah dirancang, apa yang sudah dibeli, apa yang sudah diinvestasikan di perangkat-perangkat teknologi informasi itu, nah itu harus benar-benar terukur kontribusinya terhadap kinerja perusahaan. Harus bisa dinilai, harus bisa diukur seberapa, apakah membaik atau memburuk. Nah, itu harus bisa diukur. Nah, dengan memahami tata kelola teknologi informasi atau nanti kita gampangnya nyebutnya IT governance ya, IT governance. Nah, kita itu bisa mengelola teknologi informasi supaya memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Sesimpel ini. Eh, tapi ini masalah personal ya, bukan perusahaan ya. Kita membutuhkan suatu perangkat komputer yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, idealnya kan seperti itu. Nah, cuma ada dua kondisi. Kebutuhan kita ringan, kebutuhan kita cukup simpel, hanya sekedar untuk ngetik-ngetik aja, dan bisa juga sekedar browsing atau ngerjain tugas. Nah, tapi kita membeli perangkat komputer yang harganya tinggi, 20 juta misalnya, spesifikasinya tinggi. Nah, apakah itu optimal? Begitu juga di case yang kedua. Kebutuhan komputernya ternyata tinggi, ya, membutuhkan spesifikasi yang tinggi karena bisa jadi dia seorang video editor, setiap hari harus merender misalnya atau membuat animasi, dirender semuanya. Tapi yang dia gunakan adalah komputer dengan spesifikasi yang rendah, yang murah gitu. Apakah optimal? Nah, keduanya itu sama-sama tidak optimal, ya. Yang satu mubazir uangnya ya, beda kalau misalnya yang case pertama tadi kan mubazir uangnya ya, tapi kalau punya dana berlebih atau tidak ya itu terserah sih. Nah, tapi intinya adalah harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, segalanya harus diperhitungkan. Misalnya di sini ada nggak yang beli smartphone itu berdasarkan kebutuhan? Ada nggak? Atau malah berdasarkan gengsi? Ada? Nah,
Dalam membeli smartphone pun juga sama seperti itu. Ini personal ya ranahnya ya. Kita beli mahal-mahal tapi ternyata tidak optimal digunakan, kan sia-sia. Padahal punya spesifikasi yang tinggi. Kita butuh banyak, kita butuh sekali banyak support dari perangkat itu, tapi perangkat kita tidak memadai. Nah, itu juga kan tidak optimal. Nah, makanya di perusahaan ranahnya lebih luas lagi, lingkupnya lebih luas lagi, perangkat-perangkat yang terlibat juga jauh lebih banyak. Semua harus diperhitungkan dengan matang sebelum investasinya dikeluarkan. Ya, karena investasi perangkat teknologi informasi itu harganya mahal. Jangan sampai semua salah tidak terukur pada akhirnya dan ujung-ujungnya terjadi ketidakoptimalan saat menggunakan perangkat tersebut, saat mengimplementasi sistem apapun itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, tata kelola teknologi informasi ini nggak bisa dipisahkan dari tata kelola perusahaan. Karena teknologi informasi itu sendiri udah lama kita kenal sebagai enabler bagi strategi perusahaan. Kenapa enabler? Ya karena perangkat teknologi informasi atau sistem apapun itu yang berbuat teknologi adalah pembuka jalan di zaman sekarang. Ya, begitu tingginya kita ketergantungan terhadap teknologi informasi. Ya, kehidupan kita sudah penuh sama yang namanya perangkat-perangkat teknologi informasi. Ya, berapa lama kita megang perangkat smartphone kita dalam sehari dibanding orang-orang zaman dulu. Nah, begitupun perusahaan dalam menghandle transaction processing tentunya butuh support yang tinggi dari perangkat teknologi informasi karena kalau dikerjakan oleh manusia ya hanya pure oleh manusia tentunya tidak optimal juga karena kecepatan pemrosesan datanya yang berbeda-beda tiap orang. Kalau kita menggunakan mesin kan tentu beda lagi ceritanya, ya. Jadi di samping semua aspek semua bidang yang ada di dalam kehidupan kita ini sudah sangat merangsek sekali yang namanya pemanfaatan teknologi informasi. Maka dari itu butuh tata kelola yang baik. Nah, kalau ini definisi dari pakar ya, jadi silakan dibaca tuh. Jadi tata kelola teknologi informasi merupakan tindakan organisasional yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen Eksekutif, dan juga Manajemen Teknologi Informasi untuk mengendalikan formulasi dan implementasi strategi teknologi informasi yang memastikan adanya kepaduan antara bisnis dan teknologi informasi. Berat ya kata-katanya ya. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh para stakeholder ini supaya bisa membuat suatu formula yang selaras nih antara strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan atau strategi bisnis. Jangan sampai keduanya itu tidak berjalan tidak tidak bersinergi dengan baik. Jadi percuma nanti implementasi teknologi informasinya kalau ternyata tidak membantu proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Ya. Lalu menurut Tarigan, nih, menurut orang kita, tata kelola teknologi informasi itu merupakan struktur dari hubungan dan proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Ya, di mana-mana ya, visi misi itu dibuat untuk mencapai tujuannya ya. Oh itu kan tata kelola perusahaan. Nah, di sini teknologi informasi memberikan nilai tambah gitu. Jadi ada sesuatu yang sangat membantu proses di sini, proses bisnis perusahaan supaya jauh lebih optimal. Nah, sambil menyeimbangkannya dengan resiko. Pemanfaatan teknologi informasi itu bukan berarti bebas resiko, ya. Ketidakmampuan
orang yang ada di dalam organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi itu merupakan resiko. Ketidakmampuan perusahaan dalam memaintain atau memelihara perangkat-perangkat teknologi informasi itu juga merupakan resiko. Ya, kemampuan perusahaan maupun orang-orang yang ada di dalamnya untuk menjaga informasi yang sudah dibuat oleh perangkat-perangkat teknologi informasi itu juga merupakan resiko. Jadi ada yang namanya risk management. Makanya ini juga saling terkait ke sana. Ya, jadi harus diseimbangkan dengan resiko dibandingkan dengan hasil yang diberikan oleh perangkat teknologi informasi dan prosesnya. Ya, harus sebanding. Jangan sampai justru resikonya yang lebih besar. Jadi untuk apa implementasi kalau resikonya malah jauh lebih besar. Nah, kalau resiko-resiko itu kan sebenarnya bisa dimitigasi, bisa dicegah. Misalnya ketika ketika di orang-orang yang ada di dalam perusahaan uh, perusahaan tersebut mengimplementasikan sistem baru, tapi orang-orang tersebut kurang bisa memakainya, kurang memahami dalam mengoperasikannya, itu kan risiko. Nah, risikonya itu bisa dimitigasi dengan diberikan pelatihan, misalnya. Ya, diberikan pelatihan supaya mereka bisa menggunakan, mereka bisa menjalankan sistem itu dengan baik. Gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Ya, untuk memitigasi risiko yang bisa saja muncul kapanpun. Nah, di sini tata kelola teknologi informasi itu memberikan suatu dasar struktur, ya, memberikan suatu hal yang fundamental ya ke dalam tata kelola perusahaan yang mengaitkan dan menyelaraskan proses-proses sumber daya serta informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya untuk mencapai tujuan. Ya makanya perlu sebuah strategi yang selaras ya antara strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi atau ketika perusahaan mengimplementasikan teknologi informasi yang lebih advance lagi dari sebelumnya ya. Jadi gimana caranya proses-proses dapat berjalan dengan lebih optimal, sumber daya yang ada bisa diakomodir dengan baik atau bahkan ditingkatkan. Nah, informasi-informasi yang dihasilkan ketika implementasi teknologi informasi itu bisa lebih mendukung lagi proses pengambilan keputusan, lebih mendukung lagi dalam proses penilaian atau assessment, gitu. Ya. Tata kelola teknologi informasi juga memastikan adanya peningkatan yang terukur. Nah, ini perlu digarisbawahi, yang terukur, tangible, terhadap efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Makanya kaitannya ke optimalan. Keoptimalan suatu sistem ketika diimplementasikan itu dapat menaikkan proses bisnis perusahaan, nah itu baru yang namanya peningkatan. Serta akhirnya bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Belum tentu kan sistem yang sama itu bisa diimplementasikan di perusahaan lain. Nah, jadi perusahaan yang mengimplementasikan sistem A itu misalnya punya nilai tambah tersendiri, punya diferensiasinya, punya keunggulan lebih yang bisa ditampilkan, yang bisa ditawarkan ke klien-klien. Seperti itu. Nah, pengembangan teknologi informasi juga harus bisa mengurangi resiko adanya kemungkinan fraud atau kecurangan yang melanggar hukum. Ya, fraud yang selama ini yang bisa saja muncul ketika proses bisnisnya masih mengandalkan manusia secara purely-nya ya, di mana banyak celah yang bisa dimanfaatkan di sana. Ya, harapannya pengembangan teknologi informasi dan implementasinya itu bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Jadi hal-hal yang bisa merugikan orang lain atau bahkan merugikan perusahaannya sendiri itu bisa diminimalisir atau dapat dicegah sama sekali. Ya, contohnya implementasi firewall ya di servernya. Nah, itu kan untuk mencegah uh, akses yang tidak sah terhadap pengguna misalnya.
unauthorized access-nya bisa dicegah. Nah, kaitannya dengan proses pengambilan keputusan dan proses decision making nih. Nah, secara tradisionalnya pengambilan keputusan di bidang teknologi informasi itu para profesional teknologi informasi lah yang mengambilnya karena rata-rata terdapat pengalaman teknis yang terbatas yang ada di manajemen level atas. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi sebagian besar orang-orangnya adalah orang-orang lama, ya, yang sudah tua-tua, yang kemampuannya untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru ini juga sudah tidak optimal lagi. Itu kecuali memang diasah setiap saat ya. Nah, dengan adanya penerapan IT governance ini, tata kelola teknologi informasi, jadi dia akan membangun suatu sistem di mana semua pemangku kepentingannya dari atas sampai bawah itu bisa memberikan masukan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Mungkin pernah mendengar istilah dalam manajemen eh, pendekatan top down dan bottom up. Bottom up approach sama top down approach. Nah, kalau di mana top down ini adalah simpelnya aja ya, segala macam kebijakan, segala macam pengambilan keputusan itu dilaksanakan di level atas tanpa mempertimbangkan masukan dari bawah. Jadi semuanya harus ikut apa yang di eh, apa yang dicanangkan oleh manajemen level atas, ya semua harus ikut itu. Tapi masalahnya adalah pertimbangan keputusan itu, pengambilan keputusan itu tidak melibatkan masukan dari bawah. Nah, sebenarnya yang bagus adalah yang bottom up. Jadi apa yang terjadi di lapangan, case-case yang benar-benar terjadi, contoh-contoh ketidakoptimalan itu sebenarnya kan banyak dan itu dirasakan betul oleh orang-orang yang ada di manajemen level bawah yang memang berkutat dalam operasional sehari-hari. Kalau ke atas kan jatuhnya udah report-report aja ya, tapi yang merasakan betul-betul nggak enaknya setiap hari ketika ada masalah tuh yang level bawah, yang menangani operasional. Nah, itu dalam pendekatan bottom up, itu semua dihimpun dan dijadikan bahan pertimbangan. Jadi suara dari bawah itu didengar, masukan apapun dari bawah itu didengar dan dijadikan oleh manajemen atas ini sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini juga diterapkan dalam IT governance ya. Karena ya jelas di dalam perusahaan karakteristik personal masing-masing kan berbeda-beda. Kemampuan adaptasi mereka terhadap pemanfaatan teknologi juga berbeda-beda. Umurnya juga berbeda-beda. Makanya perlu sekali yang namanya masukan dari bawah untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan. Jadi implementasi teknologi informasi nantinya akan menghasilkan peningkatan yang signifikan, bukan justru malah sia-sia implementasinya, ya. Karena sekali lagi investasi di bidang teknologi informasi itu mahal, ya. Kita beli satu perangkat smartphone atau komputer aja untuk pribadi mungkin bisa menyentuh angka 10 juta. Itu untuk satu perangkat. Nah, kalau perusahaan kan skalanya udah beda lagi kan. Dalam pengadaannya, implementasinya, belum lagi pelatihan yang dilakukan, itu investasinya memang luar biasa. Ya, beli server, beli firewall, beli racknya segala macam itu kan mahal. Jadi jangan sampai salah langkah dan sia-sia. Nah, dan penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik ini juga bisa mencegah dikit-dikit disalahin nih perangkat teknologi informasi.
sistemnya jelek tuh, ini jelek tuh gitu. Kalau ternyata keputusan yang diambil itu tidak tepat. Dan juga bisa eh, mencegah keluhan pengguna ya tentang sistem yang tidak memberikan hasil atau kinerja yang sesuai dengan harapan. Padahal karena pribadinya yang kurang memahami sistem tersebut. Makanya sistem tersebut digunakan secara tidak optimal. Tapi yang disebut malah sistemnya yang jelek. Gitu. Sebenarnya dari keluhan-keluhan itu, dari kalimat-kalimat tersebut kan jika dibungkus dengan apik dan disampaikan ke manajemen level menengah dan atas, nah, itu kan bisa diartikan, ayo kita sebenarnya butuh pelatihan nih supaya kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan lebih baik lagi. Kalau kayak gini terus ya kita nggak bisa. Gitu. Kan bisa diartikan dengan seperti itu. Jadi hal-hal yang dikit-dikit disalahkan sistemnya, dikit-dikit disalahkan perangkatnya, belum tentu. Jangan-jangan memang orangnya yang nggak mampu gitu. Makanya perlu dibenahi dari sisi personalnya, dari sisi personil-personil yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke. Nah, terus kenapa tata kelola teknologi informasi itu penting dan harus dilakukan oleh satu perusahaan? Nah, tata kelola teknologi informasi yang baik dapat menekan biaya. Memang awalnya berupa investasi, tapi setelah dikaji dengan menyeluruh, dengan detail, ternyata eh, pemanfaatan teknologi informasi, implementasi teknologi informasi yang tepat guna, yang tepat sasaran, yang betul-betul diperhitungkan dari awal sampai akhir, ya, harapannya tentu bisa menekan biaya. Kecepatan transaksi yang jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Nah, itu kan bisa menekan biaya yang muncul atas keterlambatan-keterlambatan yang selama ini ada. Ya, walaupun kadang ini menyangkut ke penggunaan tenaga kerja ya. Mungkin bisa jadi menekan biaya di sini juga termasuk pengurangan tenaga kerja atas dasar diimplementasikannya sistem. Ya, ya seperti yang sering saya contohkan dulu ya, dari dulu sama tuh. Jasa Marga ketika menerapkan gerbang tol elektronik ya yang tadinya semua loket di gerbang tol itu pakai orang, sekarang udah enggak lagi, udah pakai mesin semuanya. Nah, itu kan salah satu yang bisa dapat menekan biaya. Nah, terus kenapa penting tuh tata kelola yang baik? Karena ini tadi sering banget saya sebut ya, investasi teknologi informasi itu adalah sesuatu yang mahal. Jadi jangan disia-siakan investasi tersebut. Justru harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Nah, terus juga penggunaan teknologi informasi yang meluas. Sama tadi di awal sudah saya intro juga, karena teknologi informasi sudah masuk ke segala aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Ya, ketergantungan kita sudah sangat tinggi terhadap teknologi informasi. Nah, terus penting juga tata kelola yang baik karena teknologi informasi itu memberikan peluang sekaligus ancaman juga bagi perusahaan. Jadi jangan sampai pemanfaatan teknologi informasi ini justru eh, malah menambah resiko dan ancaman. Jadi betul-betul harus dijaga, betul-betul harus dikelola dengan baik, ya, betul-betul harus di-maintain dengan baik, ya, supaya ancaman-ancaman itu bisa dimitigasi sejak dini, ya, atau bahkan bisa dicegah sebelum implementasi teknologi informasi itu terjadi. Nah, nilai teknologi informasi itu lebih dari sekedar teknologi yang baik. Kita boleh saja berbicara spesifikasi yang tinggi, ya. Tapi kalau penggunaannya tidak optimal, kurang misalnya dari spesifikasi yang dimiliki tinggi itu, ya sama aja mubazir kan. Jadi teknologi yang tepat guna itulah yang lebih baik. Spesifikasi tinggi
bukan berarti selalu baik. Kalau tidak dioptimalkan dengan baik ya sama saja mubazir. Gitu. Ya. Yang tepat lah. Kalau kita beli barang kan kadang dihadapi dua ya. Itu kita membeli sesuatu apakah berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Gitu. Nah, di sini yang jadi titik beratnya adalah implementasi atau investasi yang akan dikeluarkan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Dan ini juga berangkat dari manajemen senior yang memiliki keterbatasan. Ya, ini ibaratnya rangkuman yang tadi lah. Ya, manajemen level atas yang memang sudah uh, kemampuannya berkurang ya untuk adaptasi atau ya namanya manajemen level atas ya kalau orang udah mulai tua-tua itu kemauan dia untuk belajar kan sudah sangat menurun ya untuk mempelajari hal yang baru gitu. Disitulah yang menjadi eh, berangkatnya sebuah pentingnya tata kelola teknologi informasi yang baik. Karena masukan dari bawah itu penting, nggak cuma dari atas. Ya, kalau dari atas aja banyak keterbatasan, apakah iya dia bisa memberikan kebijakan atau peraturan yang bisa mengcover semua kegiatan yang baik untuk keseluruhan perusahaan? Kan juga bisa diberikan tanda tanya ya. Nah, kecuali memang bahan kajian pengambilan keputusannya itu betul-betul dilihat dari bawah. Betul-betul dilihat dari case-case yang terjadi. Ya. Dan juga pentingnya tata kelola teknologi informasi itu karena perusahaan mengelola teknologi informasi dengan cara yang berbeda-beda. Simpelnya mungkin gini, dua perusahaan memiliki dua SOP yang berbeda. Yang satu, maintenance komputer secara fisik itu dilakukan 3 bulan sekali. Yang satunya 1 tahun sekali. Nah, yang 1 tahun sekali ini kan sebenarnya terlalu lama ya. Apalagi komputer itu digunakan setiap hari, terus tentunya secara fisik juga banyak debu yang menumpuk di sana. Nah, perbedaan cara mengelola perangkat-perangkat teknologi informasi inilah yang menjadikan pentingnya tata kelola teknologi informasi yang baik. Jadi semuanya itu uh, bisa mengacu pada sebuah framework atau kerangka ya. Karena kan nanti ini yang akan dibahas adalah framework-frameworknya. Mungkin pernah dengar COBIT, pernah dengar COSO, pernah dengar ITIL. Nah, itulah framework-framework yang digunakan dalam tata kelola teknologi informasi. Ya. Nggak harus perangkat IT lah, AC, penanganan AC aja. Misalnya, ada perusahaan yang memang mengedepankan maintenance yang baik. Jadi walaupun belum belum umurnya sebenarnya untuk dilakukan perawatan misalnya, tapi sudah dilakukan. Ya, anggapan mereka supaya umur pakai dari aset tersebut bisa jauh lebih panjang. Ada juga perusahaan yang baru melakukan maintenance ketika AC-nya sudah nggak dingin, anginnya sudah pelan sekali, segala macam. Kan dari situ kan udah terlihat bedanya ya uh, pengelolaannya. Ya, diharapkan tata kelola teknologi informasi walaupun tata kelola yang model tadi itu bisa dirubah ke arah yang lebih baik. Ya, nah ini sih contoh-contohnya nanti bisa dilihat sendiri. Nah, jadi menurut IBM, perusahaan membutuhkan fondasi data yang baik, akurat, arsitektur yang tepat, dan susunan data. Jadi pergerakannya ke sini kan sudah apa istilahnya ya? Pokoknya dikit-dikit IT, dikit-dikit IT ya kalau di perusahaan. Nah, tren teknologi di 2023 ini
adalah pemberlakuan otomatisasi secara menyeluruh pada bisnis, ya, secara masif. Apalagi teknologi AI sekarang udah di mana-mana ya. Nah, itu berangkat dari pengelolaan data yang selama ini kurang baik dan justru ini jadi tantangan juga buat kita. Penerapan AI ini kan bisa jadi akan semakin menggerus penyerapan tenaga kerja ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan di sana. Ini ada contoh kedua, fraud. Ini kan contoh dari tata kelola teknologi informasi yang kurang baik. Di situ, itu. Polis sebenarnya ini kan terkait asuransi ya, Astralife nih. Seluruh polis sudah dikirimkan kepada nasabah yang bersangkutan, namun terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh oknum agen. Nah, ini yang seharusnya bisa dicegah dari tata kelola teknologi informasi yang baik. Jadi untuk memitigasi resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya, gitu supaya hal-hal ini tuh nggak terjadi lagi, ya. Karena bisa jadi dengan tata kelola yang kurang baik, akhirnya oknum-oknum ini memanfaatkan celah keamanan demi keuntungan dirinya sendiri, gitu. Nah, kalau ini captionnya aja di India nih. Om Birla, dia bilang, information technology should be used to improve efficiency in governance. Ya, jadi ya memang sebuah teknologi informasi itu ya seharusnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam tata kelola, ya, tata kelola perusahaan yang baik, tata kelola negara yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, ya, bukan yang mahal ya, tapi yang tepat. Tepat belum tentu mahal, mahal belum tentu tepat. Nah, itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ngomongin optimal, berarti di dalamnya kan ada efisiensi dan efektif. Nah, kalau kata-kata yang ini yang recehnya ya, efisiensi, efektif. Nah, intinya optimal. Teknologi informasi itu harus betul-betul digunakan untuk mengoptimalkan proses-proses yang selama ini berjalan. Gitu. Oke. Kurang lebih sih itu dulu ya untuk introduction-nya. Dia memang tidak panjang. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah tata kelola teknologi informasi di tempat kalian bekerja sekarang sudah oke punya nih? Atau masih mengalami fraud-fraud, kebocoran-kebocoran tertentu? Atau masih ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan? Ada pertanyaan?
Nah, kurang lebih nanti eh, akan ada sedikit perubahan metode pembelajaran ya. Mana ini? Jadi saya akan mengikuti yang di sini untuk kelas yang satunya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak setiap pertemuan, kalau ini kan metodenya ceramah ya. Nah, jadi tidak setiap saat seperti ini. Nanti akan diselang-selingi dengan self learning. Ya, self learningnya di mana? Nanti ya di e-learning. Di e-learning nanti akan ada modul-modul yang sudah disiapkan dan assessment kecil-kecilan lah. Ya, bukan tugas tapi ya. Jadi biar bisa melakukan pembelajaran secara mandiri, tidak terpaku harus di depan apa? Tidak terpaku harus ikut Zoom setiap pertemuan, tapi kita selang-selingkan seperti ini. Nah, jadi untuk pertemuan dua itu masih Zoom ya, kalau kita udah masuk materi itu. Ya, nanti untuk yang berikutnya, minggu depannya itu self learning. Minggu depannya lagi by Zoom lagi. Minggu depannya lagi self learning. Seperti itu. Jadi akan bergantian. Tapi kondisional ya. Nah, ketika memang terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari misalnya, ya bisa ditukar dulu. Misalnya apakah harus self learning dulu, baru nanti minggu depannya Zoom atau sebaliknya. Seperti itu. Ya. Jadi saya akan menerapkan 50% by Zoom dan 50% self learning. Dan akan saya update secara berkala di e-learning, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau gitu saya panggil untuk ini ya, presensi ya. Jadi bagi yang namanya saya panggil, itu harap on cam dan eh, nyahut ya. Nah, lihat di sini. Delia Mutia Sabrina hadir Pak gitu. Kalau enggak saya tandai hadir ya. AFK soalnya jadinya ini. Delia ada. Fajar. Fajar nggak ada ya. Oke. Jalu Arya. Muhammad Ramlan Duluh Gani. Hadir, Pak. Dari tadi kenapa nggak nyala? Hikmal.
Hikmal. Oke. Azam nggak ada ya. Nahda. Hadir, Pak. Oke. Di rumah ya. Iya, Pak, baru sampai tadi. Terima kasih. Nurul. Hadir, Pak. Oke. Di rumah kah? Di Udah pada rumah, di Pak. rumah. Oke. Putri Dea. Hadir, Pak. Oke. Di rumah apa di mana ini? Iya, baru sampai, Pak. Saya sambil bikin kerjaan. Oke. Widuri. Hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. Belum bisa on cam. Coba on cam dulu. Oke, nah ini kalau kalau kurang aktif nanti saya tambahin AFK ya. Andrian, tadi kemana? Padahal ada loh. Fajar nggak ada ya. Azam nggak ada. Hikmal ada kan ya? Hadir, Pak. Tapi suara Bapak kecil banget di sini, Pak. Masa sih? Saya nggak main settingannya lagi kok ini. Udah seperti biasanya. Iya, Pak. Kecil banget suaranya. Volumenya kali yang digedein mal. Udah full ini, G. Ya udah. Mungkin karena sedikit kurang sehat juga ya. Jadi suara saya agak berat. Oke, udah kalau gitu. Karena sisanya ini kan eh, peminatan yang satunya ya, yang e-business ya. Oke, kalau gitu. Kalau gitu saya tutup ya pertemuannya untuk hari ini, untuk yang introduction-nya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk masuk materi yang pertama. Ingat nanti kita selang-seling dengan self-learning. Ya, nggak harus seperti ini setiap minggu, setiap Zoom. Setiap minggu kita Zoom nggak. Saya harapkan itu bisa membantu juga, membantu kalian. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semangat ke depannya, lebih aktif lagi. Dan jaga kesehatan selalu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.